Kalau Sengkolo itu berasal dari kata Saka kala. Jadi Saka merupakan sistem kalender sakjane jenenge wong. Tapi bukan Aji Saka lho nggih, pangapunten ingkang kathah. Sanes Aji Saka. Saka itu merupakan nama raja. Jadi dia yang ya engko ceritane panjang perkara iku raja iku nyapa. Prinsipnya adalah berarti bahkan kecoba-coba to ya, ngopo ya, Pak? Golek Wikipedia King Saka akeh. Jadi Saka itu adalah nama raja, Kala itu dalam bahasa Sanskerta berarti masa atau zaman. Nah, ada istilah juga salah mongso ki apa? Ya salah mongso itu adalah cirinya yang muncul tidak sama dengan konsensus ciri yang disepakati. Misal, saya ngambil di sini. Mongso kawulu kaweco anjrah ing jroning ati mangsanipun kucing gen. Oh alah contoh ya pas kucing gendak kok. Ini kan ngeten kucing gendak. Ya aku rasa sengaja maca kok ya pas kucing gendak ngono lho. Nah, kucing gendak. Lah dilalah. Ora eneng kucing gendak. Gendakane iki kok kucing pas mongso kesongo misalkan. Ini berarti kucing lek gendaan salah mongso. Berarti masih dukun ben rodok. Dukun aja desa. Nah iya. Dukun ini minimal ya laptop ya Mac ini lho. Ketok lek dukun larang. iPhone, HP dia iPhone. Anu endorsan gitu aja. Atau nama merek. Ya enggak juga enggak. Biarnya seperti itu, masuk ada kata serius. Pangapunten basa kula memix mawon gitu. Rapati iso bahasa Indonesia perkara. Suwidak Indonesia. Suwidak Jawa. Terus mereka pesan sponsor di bulan kemarin. Jadi ya Mas Ardi ya. Mas Ardi terus kemudian Mas Ardi menyampaikan Mas yang ini ya wis pada bulan berikutnya gitu. Bulan berikutnya. Nah, cuman saderengipun pangapunten ingkang kathah bilih sejatosipun mangke boten ngemot babakan betung pati tenang. Kula nyuwun sewu rumiyin dados boten ngemot babakan betung pati tenang. Jadi cara-carane hitungan iki tiba-tiba tiba-tiba. Amargi mangke malah marahi isruh mangke. Soale per daerah, per guru, per macam-macam iki hitungane dhewe-dhewe. Dadi nyemanggaken. Nah, menika nyemanggaken. Nah, ingkang badhe dipun tempat dalu menika mbok menawi mliginipun babagan sistem penanggalanipun. Dados kenapa sih kok bisa seperti itu? Kenapa sih kita kok bisa punya penanggalan atau kalender Jawa? Kalau menurut teman-teman di sosiologi sebuah budaya atau sebuah kultur itu dinilai tinggi jika dia juga mempunyai sistem kalender. Jadi beberapa bangsa-bangsa, bukan negara ini, bangsa-bangsa yang mempunyai sistem kalender umumnya merupakan bangsa yang berkebudayaan tinggi. Mohon mangkatan. Nah, plus mangke Sengkolo. Nah, kalau wingi menawi kalau kapan nih? Kalau rati kaletian. Masih bener ki Sengkolo apa Sengkalan? Podo jawaban ini jadi karo masih bener ki mangan apa dipangan? Istilah gitu. Jadi itu cuma masalah safik aja, cuma masalah imbuhan belakang. Kalau Sengkolo itu berasal dari kata Saka kala. Jadi Saka merupakan sistem kalender sakjane jenenge wong. Tapi bukan Aji Saka lho nggih, pangapunten ingkang kathah. Sanes Aji Saka. Saka itu merupakan nama raja. Jadi dia yang ya engko ceritane panjang perkara iku raja iku nyapa. Prinsipnya adalah
Lha timbangan iki cowok-cowok to ya, ku ngopo ya, Pak? Golek Wikipedia King Saka akeh. Jadi Saka itu adalah nama raja, Kala itu dalam bahasa Sanskerta berarti masa atau zaman. Jadi Soko, Kolo, kemudian itu menjadi Dwi Purwo atau tembung campuran kalau dalam bahasa Jawa. Jadi apa ya bahasa Indonesia ya? Dua kata yang disambung jadi satu itu bahasa Indonesia. Kan ono iku bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Jawa jenenge tembung campuran. Jadi dua kata kemudian jadi satu disebut sebagai sengkolo. Jadi bukan sangkala tapi sengkolo. Mendapat akhiran an malah jadi sistem cara penghitungan tahun. Kalau diartikan seperti itu. Jadi sengkalan itu bukan berarti tulisannya sing duwowo. Biasanya kita sering mendengar misalkan yang sering dikutip itu sirno ilang kertane bumi. Nah, biasanya yang sering dikutip ini. Jadi itu bukan sengkalan. Jadi sengkalan itu sebenarnya adalah masalah perhitungan tanggalnya sendiri. Itu hanya cara menuliskannya saja. Nah, nanti kita sampai ke sana. Pangapunten malam ini gawe black model kayak ngene ya. Jadi karena akeh angka-angka, timbangane ku mung trimo omong tok ngene tekan parkiran hilang iman. Karena banyak sekali angka. Lagian aku ngapalnya wegah. Jane kuwi sakjane. Oke, dalam standar internasional sistem kalender Jawa sebenarnya kita sudah diakui secara internasional dengan istilah biasanya ditulis sebagai AJ, Anno Javanicum. Jadi tahun Jawa. Jadi misalkan ini panjenengan misalkan ini lagi apa ya? Lagi ya pitung padintenan tiga golek dino manten misalkan yang Swedia misalkan. Sisa karuan. Yang Swedia misalkan gitu itu tadi terus wah ini menurut Anno Javanicum orang sana pasti udah tahu. Sing digarapnya jane apa? Anno Javanicum. Jadi tahun Jawa. Karena seperti itu. Seperti kalau tahun Masehi tidak ditulis sebagai Masehi gitu. Secara umumnya akan ditulis sebagai CE. Jadi singkatan dari Common Era. Kalau sebelum Masehi ditulis sebagai BCE, Before Common Era. Tulisnya gitu. Itu standarnya gitu. Berarti masih dukun ben rodo. Dukun aja desa. Nah iya. Dukun ini minimal ya laptop ya Mac ini loh. Kita oleh dukun larang. Promosi. iPhone. Anu endorsean gitu aja. Atau nama merek. Ya enggak juga enggak. Biarnya seperti itu masuk ada kata serius. Dukun bermata. Oke. Yuk kita lihat Anno Javanicum ini sebenarnya panganannya modelnya seperti apa dan nanti sejarahnya seperti apa. Kalau misalkan nanti mau digeret sampai dengan Prabu Aji Soko, ya monggo saja, tidak masalah. Nanti kita bisa bahas perkara Aji Soko panganan nopo saja nih. Tidak masalah, ya kita bahas saja. Berarti tulisannya cilik-cilik pangapunten. Nah daripada difoto nanti filenya aja, penak malah. Jadi filenya aja bisa diedit, bisa digunakan di tempat lain, bisa juga digawe macak dukun di tempat lain juga tidak apa-apa. Loh, iya, karena biasanya dukun ini salah satu pertandanya adalah iso hitung-hitungan. Biasanya gitu. Makanya bener diarani sebagai wong pinter. Karena iso hitung-hitungan. Tapi itu gerombok biasa terus. Oke, yang pertama berbasis peredaran bulan. Jadi sifatnya kalau bahasa yang lebih umum mungkin disebut sebagai komariah, bukan samsiah. Nah, akan tetapi sebenarnya sebelum muncul tahun Jawa, tahun sistem kalender Jawa, penanggalan kita justru bersifat lunisolar. Maksudnya gini, lunisolar itu ada lunar, ada solar. Jadi perhitungannya berdasarkan bulan dan matahari. Mirip dengan penanggalan cara Cina. Jadi kalau misalkan kita ngomong penanggalan sistem Gregorian atau yang kita sebut Masehi yang bedino kita pakai itu Gregorian, itu kan sistemnya adalah Sansiah. Jadi berdasarkan peredaran matahari. Nah kalau di Cina itu lunisolar. Yang hitung bulan ini, yang hitung matahari ini. Sama persis dengan penanggalan kita sebelum
penanggalan Jawa Baru ini muncul. Penanggalan kita lunisolar. Nah, nanti ada hubungannya. Nyapa lek ngramesi saya gak pati pas. Nanti ada hubungannya. Ke sana. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, yang satu tadi pasti sudah paham semua. Terbagi atas huruf. Nah, ini yang sering kita kenal. Sering kita dengar, bukan kita kenal. Kita dengar tapi tidak mudeng maknanya iki apa. Terdiri atas huruf. Huruf itu panjangnya seharusnya, saya akan bilang seharusnya 120 tahun atau ekivalen dengan 15 windu. 8 kali 15, lek gak salah mambili tak ceknya kalkulatorku ini 120. Insya Allah seperti itu. Insya Allah tapi. Tapi saya ngerti kalkulator Bagas barang itu ya Bu. Nah, huruf sendiri artinya adalah sebanding. Nah, maksudnya huruf itu gini. Kita pasti sering mendengar aboge, asapon, gitu. Saya kira gitu deh. Aboge dan asapon loh. Singkatan apa? Aboge. Hah? Alif berbagi. Asapon? Selosopon. Oke. Yang dinamakan huruf itu seperti itu. Tapi itu sebenarnya bukan nama huruf. Itu adalah nama rumus. Rumusnya aboge. Jadi tahun alif, satu suro tahun alif akan jatuh di hari Rabu pasarane wage. Kalau satunya tahun alif, maka satu suro jatuh di hari Selasa pasarane pon. Cuman dua itu tak huruf. Yakin? Piro berarti? Yang ini kita belajar dulu tutup. Nah apa, tapi berdua payu kok ya. Sementing yakin. Jadi nanti kita akan lihat. Nama huruf sebenarnya bukan yang itu adalah nama rumusnya. Tapi tidak apa-apa. Ini kita jadi ya. Ini kalau guyone Mbah Mantri Rumi. Guyone Mbah Mantri Rumi ini jadi dukun ki ya ora apa-apa dan. Tapi aja goblok. Jadi kita mesti tahu asal mulanya kaya apa, karepe kaya piye. Jadi guyone Mbah Mantri itu gitu. Ya enggak apa-apa, tapi aja bodoh. Nah, satu huruf selama 15 ini. Nah, ini dia. Namanya sendiri. Namanya itu sebenarnya yang sekarang ini adalah yang tadi apa jenenge? Aboge gitu ya. Namanya adalah Arbaniyah. Kalau misalkan yang asapon namanya adalah Salasiyah. Jadi namanya huruf sebenarnya yang itu cenderung bercorak Islam. Nanti kita juga akan lihat kenapa sih kok bercorak Islam. Kenapa kok kita ini Jawa, kita ini harus pakai enggak bisa gitu juga. Sebagian besar bahasa Jawa itu asalnya adalah bahasa serapan. Enggak juga. Lek karo meneng ya. Dibandingin muni kleru bisa. Ngising-ngising iki syuting masalahnya. Emang aja. Live ya? Live. Wah, tenang, ini sing delok iki sampai tekan Jupiter bareng itu. Aja ya. Aku mau ngerti. Nanti. Apa mau? Oh iya bahasa Arab. Ah, benar. Benar. Bahasa kita sebenarnya bahasa serapan semua rata-rata, sebagian besar. Walaupun sebenarnya bapak kita itu tetap basa Jawa Tengahan, bukan basa Jawa kuno. Basa Jawa Tengahan. Basa Jawa Tengahan kemudian menikah dengan basa Arab, basa Belanda, jadi mboke akeh. Dengan basa Cina. Ada yang basa Cina kita serap jadi basa Jawa kita nggak rumangsa. Contoh misalkan maesan. Nah, ini malah yang basa Sidik ya. Maesan. Maesan mudeng tuh ya, maesan ngono kae. Itu bukan asli Jawa sebenarnya. Itu dari bahasa Cina, bahasanya adalah maesong. Maesong itu artinya takziah. Artinya. Jadi banyak sekali bahasa kita itu adalah bahasa serapan-serapan. Nah, terus
butuh amsyong ya. Maesong. Nah, terus itu punya bapak lagi, itu bahasa Jawa kuno, Jawa kuno punya bapak lagi bahasa Sanskerta dan sebagainya. Sanskerta sendiri ada 2. Oke, nama tahun dalam satu window tadi ada 8. Namanya dimulai dari tahun alif, ehe. Nah ini yang nggak pernah ada catatannya. Nyapo kok ndak urut, kok gak tahun alif, tahun bak, tahun tak, tahun sak, bener ya? Bener ya? Bersaya Pak. Jim. Nyapo kok gak ngono? Mbuh, aku dhewe ora mudeng. Wes gampangannya gitu. Jadi bertanyalah pada dukun yang bergoyang. Bewawu jimakir. Kenapa kok namanya seperti itu? Nggak mudeng, nggak ada satu sastra pun yang menulis mengenai itu, atau serat ataupun kakawin ataupun level apa. Tapi prinsipnya tulisannya akan seperti gitu. Nah, kemudian ada tahun kabisat. Ini yang kita jarang paham dan jarang mengenal bahwa sebenarnya tahun Jawa punya tahun kabisat. Jadi selama satu windu ada 3 tahun kabisat. Jadi ada beberapa tahun, cuman repote. Tahun Jawa dengan berbagai macam kesepakatannya ini tadi sering diedit di tengah jalan. Repotnya gue secara historis. Jadi tiba-tiba sebenarnya nih misalkan ya, ini kan satu window belum selesai atau satu kurut belum selesai, moro-moro di-cut. Dan tentunya yang nge-cut bukan saya, bukan Mbak Soleh atau Sopo, bukan. Yang nge-cut adalah keraton sebagai pemangku kepentingan budaya paling tinggi sendiri. Langsung di-cut. Saya ganti tahun. Jadi apakah selalu 120 tahun? Enggak juga. Ada yang tahunnya cuma pendek, satu hurufnya itu. Nah, makanya kalau hitung-hitungan Jawa, hitung-hitungan Jawa, kadang-kadang itu ada blesetnya. Kita ngitung misalkan nih, Surto-Adohe misal. Penetapan Raden Wijaya pada saat dia menjadi raja. Paling tidak ada 2 serat yang mencatat mengenai itu. Satu Harsa Wijaya, yang kedua adalah para raton. Dengan sebutan yang berbeda tapi tanggalnya sama. Kalau itu ditanggal Jawakan dengan sistem yang sekarang pasti meleset. Perkara apa? Ada editing penanggalan di tengah jalan. Repotnya itu. Jadi suatu ketika nih ada acara di Prambanan, di Candi Prambanan. Terus teman-teman ya di daerah sana, Mas, iki tanggal Jawane piro? Jadi pinginnya itu dicantumkan tanggal Masehinya, tanggal Sakanya, dan tanggal Jawanya. Karena beliau bertanya ke beberapa orang, tidak ada yang sama. Terus saya kasih jalan tengah. Oke, cara hitungnya seperti gini dan ada perbedaan perhitungan itu di sini. Lebih safe itu kalau misalkan menggunakan tanggal yang ini. Karena alasannya apa? Ada editan tanggal di tengah jalan. Repotnya itu. Tapi ya enggak apa-apa. Kreatif orang sana. Nah, terus kalau kita ngomong 1 Suro tahun 1. Ini yang sering nanti waktu 1 Suro akan muncul uploadan Facebook. Wah, ini menurut kalender Empu. Tak iling Ambayun. Yo. Iling aja Empu Humayun misalnya. Tanggal 1 Suro tahun 1 itu adalah tanggal sekian-sekian. Jadi beberapa mungkin sekitar tahun 300 Masehi lah ya. Cara gitu. Sebenarnya enggak juga. Jadi pangapunten ingkang kathah mungkin banyak yang gelo bahwa tahun Jawa kita tidak dimulai di tahun 1. Tapi tahun Jawa kita itu mulainya di tanggal berapa? 1 Suro 1555. Jadi kalau nyari tanggal 1 Suro 1554 tidak akan ketemu. Tidak pernah ada. Nah, banyak cerita yang berkembang. Ada mengenai Adi Soko, ada mengenai Sang Soko, ada mengenai Prabu Sangkolo dan seterusnya. Cuman kita harus memisahkan mengenai
mana ini yang gotek atau mana ini yang legenda cerita rakyat atau ini kisah, dan mana ini yang memang benar-benar sejarahnya. Kita mesti pisah, jangan sampai dicampur adukan. Kalau kita ngomong real, tahun Jawa pertama, penanggalan Jawa pertama 1 Suro 1555 sah, titik, dok, beres. Hal itu bareng dengan tanggal 8 Juli 1633 Common Era atau 1 Muharram 1043. Tanggalannya bareng di situ. Jadi kalau misalkan kita ngomong 1 Muharram tahun 1 kan ada 1 Januari tahun 1 ada. Masih ngitungnya juga kisruh karena terjadi penambahan 2 bulan. Jadi bulan Juli sama bulan Agustus itu datangnya terakhir. Nah, tapi kalau 1 Suro tidak pernah ada tahun Suro sebelum tahun 1555 secara sejarah Makassar. Tapi kalau misalkan kita ngomong, wah menurut ini tidak apa-apa, itu digawe kembangin cerita, tidak apa-apa, semakin semarak. Apalagi kalau digawe keleng-kelan itu meriah itu. Masih apa tenan, semua nggak gitu. Tidak apa-apa. Cuman ya realnya seperti itu. Nah, secara sekuensial setelah huruf jumlahnya dilanjutkan dengan huruf kamsiah. Ya, Oke, nah apa yang terjadi sebenarnya di tahun 1633? Jadi ini adalah masa dari Sinondalem Sultan Agung. Jadi beliau yang memutuskan. Beliau yang memutuskan, aku rada hati-hati, memutuskan untuk tanggalan Jawa dirubah dari tanggalan yang dulunya adalah Saka, yang sekarang masih dipakai di teman-teman Hindu, teman di Bali dan teman-teman Hindu, dan beberapa teman-teman dukun ortodoks. Nek dukun kontemporer kan nggak ini tahun Jawa. Nek dukun ortodoks nggak ini tahun Saka. Nah, di tahun-tahun itu beliau memutuskan nih bahwa untuk lebih ya dalam tanda petik kisahnya adalah kisah, kita ngomong kisah sejarah, kisahnya adalah untuk lebih memajukan dan menancapkan nilai-nilai Islam ke sendi-sendi kehidupan masyarakat Jawa, maka tahunnya dirubah dari Saka ke tahun Jawa yang kita kenal sekarang sebagai Anu Javaniko. Perkornya apa? Sampai dengan sekarang pun kita mau ngapa-ngapain, kita mesti menggunakan petung yang berdasarkan tahun Jawa. Dulu pun juga gitu. Cuman sayangnya kalau dulu tahun Saka itu berbasis 10. Jadi nyun sewu, makatan. Ada penanggalan yang sistemnya adalah Ekawara, Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara. Ini yang sekarang kita kenal dengan pasaran. Pancawara. Kemudian Satwara. Satowara yang sekarang kita kenal dengan Dino. Kemudian Hastawara, Nawawara, Dasawara. Jadi dulu sistem penanggalannya 10. Enggak seperti sekarang, kalau Jawa kan sistem penanggalan cuma 2. 2+1 lah, 2+1. Sama satunya wuku. Wuku masih tetap 30 sama. Wuku pun ceritanya macam-macam, kisahnya macam-macam, legendanya macam-macam. Jadi dimulai dari wuku Sinto ditutup dengan wuku Watu Gunung. Kuwi bapake sak bojone loro, sak anake kabeh sak kerandae. Jadi yang namanya wuku itu satu keluarga. Nah, next. Yuk, nah ini dia. Ini perpecahan hurufnya. Jadi pada saat itu
tanggal 1 Suro tahun 1555 itu sebenarnya 1 Suronya jatuh di hari Jumat Legi, bukan Aboge, bukan Asapon, Jumat Legi. Karena itu dia disebut sebagai Aahni, alif Jumungah, corongnya Jumungah, orang Jumat, Jumungah Legi. Nah, kan tadi kan huruf geser-geser. Nah, setelah itu 1633, itu 1633 itu anu ya, kapan eranya ya? Tahun 1675, berarti kan belum 120 tahun nih. Dari 1555 ke 1675 kan belum 120. Itu dirubah maju jadi hari Kamis. Jadi Kamisnya adalah Kamis Pahing. Jadi maju hurufnya. Nah, pada saat itu berdasarkan perintah parentah dalem tulisannya loh. Traktatnya nomornya masih ada. Parentah dalem Pakubono kelima menjadikan 1748 Jawa sebagai tahun terakhir dari huruf kedua. Nah, efeknya awal tahun alif huruf ketiga berubah menjadi hari Rabu Wage. Berhentinya nanti di situ. Berhentinya. Jadi geser lagi tahun 1749 hurufnya berubah di ABG atau mulai dari tahun 1821. Nah, ini mulai menarik. Nanti kita lihat kenapa kok masih banyak yang pegang Aboge dan ada yang sudah pegang Asapon. Sejarah ini. Karena ini mulai terdegradasinya sorry ya Pak Keraton ya, aku ngomong apa nih. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat. Jadi mulai terdegradasinya pengaruh dari keraton ke masyarakat. Akhirnya yang seharusnya Aboge itu selesai di tahun 1936 sesuai dengan perintahnya Hamengkubuwono ke-6 tahun 1866 itu sudah ada. Kanjeng Sultan Hamengkubuwono bilang, "Rek, kurupe Aboge entek. Ganti ke Asapon." Itu di tahun 1936. Startnya di situ. Nah, sekarang kita bisa melihat akhirnya gini. Beberapa teman-teman atau subkultur yang masih memegang Aboge, akhirnya kita bisa memahami. Berarti pada saat Asapon itu diumumkan, mereka nggak dapat WA-nya. Atau minimal mereka nggak dapat share-shareannya. Orang lebih grup, jadi nggak ke-update. Karena itu kita masih banyak ketemu, terutama daerah-daerah yang dulu wilayahnya Surakarta, bukan wilayah dari Yogyakarta. Akhirnya tetap menggunakan Aboge, karena walaupun krungu, repotnya seperti itu. Makanya masih banyak yang menggunakan huruf Aboge. Apakah salah? Tidak masalah. Sing salah kan sing ora duwe tanggali. Kuwi sing kisruh gitu akhirnya. Jadi wae bayar utang barang ya semono. Tanggalane kan mau selo-selo. Jadi ada kisah dibalik kenapa kok sebagian Aboge dan sebagian Asapon. Bukan berarti yang Aboge salah, yang Asapon lebih benar atau vice versa. Yang Asapon itu paling benar, yang Aboge kuwi malah kleru. Tidak juga. Monggo-monggo saja. Yang usung adalah perhitungan model Asapon digunakan di Aboge atau perhitungan model Aboge digunakan di Asapon. Iki sing kisruh. Jadi ini cuang produk gak karu-karuan. Nah ini kalau misalkan mau pakai Aboge loh udah istiqomah ABG, Aboge wae. Kalau Asapon ya sudah Asapon wae. Jadi ada beberapa kebudayaan ya misal contoh. Di kampung saya sendiri masih menggunakan Aboge. Di kampung saya sendiri. Nah, tapi di tetangga kampungnya sudah menggunakan Asapon.
Ya kayak tidak mudeng ini ben bae utawa buyut-buyute iki apa yang sedang terjadi utawa ngelamar ditolak kopi iki ora mudeng. Tapi hal itu sering terjadi. Makanya kadang-kadang pada saat kita malam satu suro, kuwi kan ada yang sudah suroan, ada yang belum suroan. Akhirnya yang belum suroan, kalau suroan pada saat itu akhirnya dibahasakan mapak suro. Sebenarnya mapak suro juga nggak ada sih, itu sebenarnya loh ya. Sebenarnya itu hanya bahasa untuk menghormati yang masih A, B, G. Dan kebalikannya seperti itu. Makanya kadang-kadang ini kalau misalkan kita lihat di Solo, ini apa Mangkunegaran karo Kasunanan kok ndak kompak. Kok selisih dino. Ya ndak apa-apa. Dukune dhewe ya, mulai jawab ya ngono. Hitungannya beda. Karena dasarnya ini tadi. Yang satu karena terdapat perkawinan antara Mangkunegaran dan Jogja dengan Mangkunegaran ini bolak-balik seperti ini, akhirnya ada pengaruh Jogja di Mangkunegaran. Udah seperti gitu. Beda dengan misalkan Pakualaman, karena pernikahannya dengan Kasunanan, maka perhitungannya masih menggunakan Kasunanan. Cuman masalah itu aja. Jadi jangan kisruh, sepenting satu suruhan. Ayo ngobong dupo, prinsip itu aja guys. Masuk ngobong omah kan ya repot akhirnya, senane wong akeh. Nanti mau suruhan saiki ndak masalah, mau suruhan depan ndak masalah, sepenting tumpengnya metu toh. Repotnya orang suruhan, orang metu tumpengnya. Nah, kira-kira kisahnya seperti gitu. Nah ini kalau dilanjutkan lagi, suatu ketika satu suro tahun alif itu akan geser, bukan asapon lagi. Kita akan maju. Jadinya akan dino Selasa dino Senin. Paring on wagi Kliwon, Senin Kliwon. Akan jatuh di Senin Kliwon. Itu kemungkinan akan jatuh di tahun 2052 setelah Indonesia emas. Jadi salah satu tanda Indonesia emas itu kalau hurufnya wis ganti, ya mungkin ngono ya. Nah, karena menangnya ora itu ora iki. Nah, jadi salah satu cirinya adalah seperti itu. Jadi nanti 2052 kita ganti huruf. Cuman repotnya sing ngarepin ngumum niki sapa? Karena pemerintah juga nggak ngurusi huruf. Apalagi Pak RT Pak RW. Nggak enak. Keraton apakah akan mengumumkan? Mungkin, jawabannya masih mungkin. Semoga iya, semoga. Kalau keratonnya masih ada yang mana talah, yono toh keraton ini, yono aja ngono. Nah, makanya gue sumber dari kebudayaan. Nah, itu akan geser lagi di akad. Setelah Kliwon legi, jadi akad bulan legi, bulan legi, pasarannya legi. Itu di tahun zaman alien datang ke Indonesia. Jadi tahun 2169. Jadi mungkin kalau tadi Indonesia emas, Indonesia platinum kita ngono ya. Jadi tahun 2169. Nah, engko uranium, jadi 1 Kliwon. Balik mana? Kuwi kok tahun 2285. Dan ini kalau dihitung bisa aja karena semuanya rumus. Kalau dihitung bisa aja, tidak masalah, nggak perlu diperdebatkan. Ini karena rumus. Cuman repotnya, kalau misalkan seperti tadi, moro-moro Hamengkubuwono bikin traktat, moro-moro Pakubuwono bikin traktat harus ganti tahun, ya sudah kita melu bersih, melu jadi pusat lah, kayak gitu. Pusat ngomong apa gitu. Cuman kalau pusat nggak ngomong apa-apa, ya sudah kita otomatis ganti bayar 1 Januari. Yuk ganti yuk, gitu. Jadi pergeserannya itu seperti gini. Jadi tidak akan, ya saya berharap tidak akan ada masalah lagi perkara iki aboge kok asapon. Tidak masalah, nggak apa-apa. Karena kita sudah tahu sejarahnya. Jadi perkara ini loh aboge karo asapon itu. Ini detailnya. Detailnya Jumat Legi pertama, kemudian Kamis Kliwon, aboge Rabu Wage, asapon Selasa Pon, kemudian akan jatuh Senin Pahing, Minggu Legi, berikutnya lagi Sabtu Kliwon. Dan setelah 1 Kliwon, otomatis kita bisa tahu bahwa setelah 1 Kliwon itu akan jatuh di Jumat apa? Wage.
kemungkinan akan di tahun 2401. Buh Indonesia sih orang murah. Tapi hitungan itu seperti gini. Jadi ini basic prinsipal. Model hitungnya seperti gini. Jadi kita sudah nggak perlu memperdebatkan lagi satu suro tahun satu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Prinsipnya nggak apa-apa. Tapi itu adalah gotek atau kisah. Kalau secara sejarah realnya satu suro ya dimulai dengan tahun 1555. Sebenarnya gitu. Nah ini kenapa saya tadi mengungkapkan bahwa yang ngedok memutuskan itu adalah Sinuwun Dalem Sultan Agung. Perkara nih terdapat 3 pendapat yang masif sebenarnya. Banyak pendapat juga, jadi pendapat 1 oke Sultan Agung titik beres, itu pendapat 1. Pendapat yang kedua dan kemudian yang didukung oleh pendapat ketiga, pendapat kedua muncul dari Sunan Giri bahwa sebenarnya satu suro itu dimulai dari zamannya Sunan Giri. Makanya kalau tadi huruf yang jatuh di Jumat Legi hanya sekitar 76 tahun. Karena tahun sebelumnya ini sudah start di zamannya Sunan Giri. Perkorone kuwi. Jadi ini yang pendapat yang kedua, dan pendapat kedua ini digarisbawahi lagi oleh Ki Ronggo Warsito. Nah, masalah percaya yang mana atau mengikuti mazhab yang mana nyumbanggakan. Tapi prinsipnya kalau misalkan ada yang ngomong ora ini yang menciptakan ini adalah Sunan Giri, betul. Ada kok hadis salah hukum apa? Ada seratnya. Ada seratnya. Memang ada yang menuliskan dan itu serat resmi bahwa itu mulainya di era Sunan Giri, termasuk karya sastranya Ronggo Warsito juga menyebutkan itu eranya Sunan Giri. Jadi bukan sesuatu yang untuk diperdebatkan sampai gontok-gontokan, sampai dari ngono pisah sanggar atau pisah padepokan. Kowe melu buke, melu sapon. Akhirane tapi sing badi kancane karena sekono ya selamatan, kini ya selamatan. Tetep sing badi iki kancane. Tepat. Jadi keywordnya seperti gitu. Oke, next. Istilah tahun alif merupakan satu dapat teman. Ayo wis mau ngomong jadi Anda siklus dulu. Melu itu sih. Itu mau iseng banget. Oh ya, ada tahun Wuntu, tahun Panjang, dan ada tahun Wastu, tahun umum. Jadi tahun Wuntu itu yang disebut sebagai tahun kabisat. Nanti cara ngitungnya ada. Kabisatnya itu di kapan, kemudian itu menjadi berapa hari. Jadi kalau normal itu tahun Wuntu, tahun Wastu itu terdiri atas 354 hari. Tapi kalau tahun kabisatnya Jawa terdiri atas 355 hari. Model seperti itu. Jadi apakah ini hal yang umum? Umum, karena di Saka pun terdapat model seperti gini. Bahkan ada tahun panjang, ada bulan panjang, dan ada bulan pendek. Ada bulan yang tanggalannya cuma 29, ada bulan tanggalannya sampai dengan 31. Hal itu hal yang umum. Nggak masalah. Oke, next. Nah ini dia. Saya nggak akan ngomong panjang karena di sini sudah ada. Nah, monggo ini dipetani DW dan ini sangat berguna dan aku juga ketero. Oke, misalkan Pranoto Mongso pertama, Koso. Koso itu Kaesa, sebenarnya singkatan dari itu. Kaesa. Jadi ke yang pertama. Salah satunya adalah arek lahir di Mongso itu bagus, ayu, tapi ndak sabaran, nanging pinter, ngaten nggih. Nanging lantik. Lantik iki kosakatanya pinter. Lah mangkono Candrarira Mongso Koso. Lah Mongso Koso itu dimulai dari sekitar 22 Juni sampai Agustus. Mongso Koso. Loh, Bagas mau minggat nang ndi, Cak? Oke.
Kowe lahir bulan apa, Gas? Tanggal piro? 28 Maret. 28 Maret. 28 Maret, 28 Maret. Maret, 28 Maret. Oke. Mongso ku piro iki? 10. Mongso 10. Candrane mongso sadoso. Nah, iki. Ghosting. Iki sing ngomong aku lho ya kita soleh. Anak klirune kan temono dhewe lho. Ora. Walat. Ya toh. Lahir mongso sadoso, watak ing jantan bayi. Rada wangkal gampang. Wacan dhewe ya. Kaos ke ben pirsa sedaya. Ben pirsa sedaya wadi kula. Oh. Nah, ini dia. Ini sebenarnya kan bukan masalah wadi atau rahasia. Jadi sebenarnya muncul ini itu karena data statistik. Boleh kita ngomong zaman lagi ya. Data statistik, hasil pengamatan, hasil observasi yang kemudian dituliskan seperti ini. Ketepatannya berapa persen pasti akan, dalam ilmu statistik ada alfa, pasti akan ada alfanya. Ya toh, kudune ngono. Lah alfane pirang persen? Ini yang belum pernah ada penelitiannya. Monggo sing ngarepe S2, arepe S3 kan iki ya akeh dicacahi S3. Jadi bikin jurnal untuk menilai apa? Ketepatan. Kepresisian ya. Kepresisian mengenai data statistik yang ada di Pranata Mongso. Ini main keren. Dukun tapi Scopus ngono lho. Oh iya. Q1 bisa. Jadi contohnya kayak kuwi. Nah, anu Mbak Billy. Bil. Mbak. Siapa Mas ya itu sih ane? Iya. Oh, lek beli malah Mas. Oh iya. Kan mudeng. Sudah larang-larang. Aku ora tau ngecek BPKB ini kok. Tanggal piro, Bil? 17 Maret. Lho, kok padha Maret e? Wah, padha kuwi, makane luwih jejer. Iya ta? Tumbuh leh tutup bocah kuwi. Padha kuwi. Oh iya, Pak, tenang. Mau asli ya kuwi, padha. Lipat. Ya kayak contohnya lek gak bolone dhewe. Jadi ini bukan masalah wadi, bukan masalah apa lagi, dan bukan ini merupakan ramalan. Ini cuma masalah data statistik. Perkorone kuwi. Jadi daripada misalkan bedek-bedek, ya udah data statistiknya seperti ini. Tapi kalau misalkan ada melesetnya, ya enggak masalah. Oh, namanya data statistik pasti ada alfanya. Pasti ada apa ya? Nah, bisa juga seperti repotnya lahir saya, nyun sewu. Lahir saya itu 2 pasaran. Perkarane apa? Pada saat iku kok sikil metu, apa? Sirah metu sampai dengan kaki itu di pergantian hari. Jadi katakanlah aku iki jane kok misalkan Rebo Kliwon utawa bar Rebo Kliwon apa rek? Kemis Legi ya. Rebo Kliwon utawa Kemis Legi ya seluruh-luruh tak selamati lah gitu. Rada angel, karena yang dihitung sebenarnya keluarnya mak ketut apa mak kecopot. Ini nggak pernah ada kesepakatan. Iya, sampai sekarang nggak pernah ada kesepakatan. Modelnya aku itu. Jadi seperti lahir saya sendiri itu jenenge julung apa ya? Caplok ya. Kalau nggak salah pada saat jam matahari tenggelam. Julung caplok gitu. Nah, jadi model seperti gitu. Nah, kenapa? Loh, ini mau bulan kepiro ini? Adoso ya? Oh iya, benar. Nah, sebenarnya Pranata Mongso itu pun per daerah sendiri-sendiri. Karena Pranata Mongso itu sebagai penanda utamanya itu adalah alam, kondisi alam. Nah, di desa saya sering bilang, oh, apa jenenge? Gareng punge jek muni. Utawa gareng punge bahkan durung muni. Lek gareng pung durung muni Mas, berarti kapuke juga akan durung ngembang. Jadi penandanya ya toh. Penandanya adalah penanda-penanda alam.
Nah, tadi malam terdapat sebuah diskusi di online. Ada satu pertanyaan menarik. Mas, misalkan besok penduduk bumi ini pindah ke Mars, Pranata Mongso berlaku atau enggak? Simpel, enggak. Wong kita geser ya, bukan di Jawa, nyuwun sewu, mungkin bukan di Malang. Kita geser ke Sumber Manjing Wetan ya. Pranata Mongsonya bisa berbeda. Karena apa? Ciri-ciri daerahnya akan berbeda. Ada satu daerah di bawahnya Gunung Pawitro. Gunung Pawitro itu apa? Penanggungan. Gunung Penanggungan. Itu mereka punya ciri. Nanti kalau sumber itu sudah keluar, berarti masuk ke Moso ini. Jadi Pranata Mongso tidak baku bahwa ini berlaku untuk satu dunia. Repotnya itu. Makanya kadang-kadang Pranata Mongso di Batu, Pranata Mongso di Tengger, Pranata Mongso di Sumawe, Pranata Mongso di Lawang Singosari, slightly different. Ada sedikit perbedaan. Belum lagi kalau kita ngomong itu nanti di IKN. Pranata Mongsone akan seperti apa? Durung digawe Pranata Mongsone. Ada juga tadi malam pertanyaan gini, berarti Pranata Mongso itu harus ada yang ngatur? Iya, dulu keraton. Simpelnya seperti itu. Kalau sekarang paling memungkinkan adalah BMKG sekarang ini. Jadi mungkin bisa diusulkan atau kita bikin surat bareng-bareng gitu ya, ke kementerian gitu ya, mengusulkan bahwa BMKG itu ditambah satu divisi Pranata Mongso misalkan. Tidak apa-apa toh kan, asik gitu loh, keren. Pranata Mongso, jadi BMKG ngurusi Pranata Mongso. Nah betul. Nah, kui jadi sing bangsane kayak Joko jurusan ilmu sejarah sing gak jelas iku arepe dadi apa? Jadi bisa mendaftarkan diri. Jadi ada lowongan nanti ya istilahnya di lowongan dukun bersertifikat. Itu kan apa? Akreditasi. SNI. Tapi tidak pembuktiannya seperti gitu. Jadi ada sentuhan-sentuhan local wisdom di situ. Nah, karena Pranata Mongso kuncinya memang alam. Dan uniknya Pranata Mongso sebenarnya tidak mengikuti bulan ataupun matahari. Jadi berbeda dengan sistem penanggalan Ano Javaniko sendiri. Pranata Mongso lebih mengikuti keperedaran bintang. Karena itu terdapat beberapa rasi yang digunakan sebagai patokan. Satunya Waluku, sering mendengar kan? Rasi Waluku itu kalau nama ngetrennya Orion. Sebenarnya Orion itu bukan rasi juga, itu bintang di utara. Ini Orion gitu. Briko. Wis talah meneng terus kleru, tenang asli. Iki mau saben jawab kowe kleru terus. Heeh. Iku mau nyangkono kowe glegekne ya fales masalah. Ini kamu lor nggih. Nah, ada satu bintang namanya Polaris. Itu Orion di sana. Lek gak salah ngono. Lek gak salah. Kemudian Crux. Crux itu apa jenenge? Apa sih salib selatan ini lah. Crux itu gubuk penceng. Nah, kita kan sering lihat nih. Oh, gubuk penceng kae, sing ero gubuk penceng tok. Terus ada lagi Scorpio. Nah, ini Scorpio biasanya kita tampak di atas. Modelnya ada seperti garis gini, kemudian ada turun, misalnya rada melengkung. Ini Scorpio. Itu namanya banyak angkrem. Nah, kemudian ada Pleiades. Pleiades ini kalau lagi terang, nggak ada awan, peteng, ketok. Karena rasinya kecil banget. Ada sekitar 6 kalau nggak 8. Kecil-kecil di atas. Itu namanya bintang apa jenenge Wuluh. Kemudian Centaurus dan yang terakhir adalah Milky Way atau Bimo Sakti Milky Way. Jadi kalau Milky Way itu kan muter. Kalau muter wis dendi, posisinya dendi, berarti itu wis wayahe mongso apa. Nah, ada istilah juga salah mongso ki apa? Ya salah mongso itu adalah cirinya yang muncul tidak sama dengan konsensus ciri yang disepakati. Misal, saya ngambil di sini. Mongso kawulu
kaweca anjrah ing jroning ati mangsanipun kucing oh alah contoh ya pas kucing gendak kok. Ini kan ngeten kucing gendak. Ya aku rasa sengaja maca kok ya pas kucing gendak ngono lho. Nah, kucing gendak. Lah dilalah. Ora eneng kucing gendak. Gendakane iki kok kucing pas mangsa kesongo misalkan. Ini berarti kucing lek gendaan salah mangsa. Ya aku ora ngarang ora perlu lho rek iki dek kene lho ya tulisannya iki. Wah ta ayo sikit. Apa iki mau? Lagi mangsa kesongo wacana mulya umijil pari kuning wancinira. Nah ini dia. Pari kuning wancinira. Jadi pada saat pari itu menguning. Repote saiki pari dalam setahun nguningi ping 3. Lah apa mangsa kesongo kuwi ping 3 dalam setahun? Ya kan? Nah, tadi malam juga ada pertanyaan yang agak unik tadi malam. Contoh misalkan, Mas, lelek nandur jamur. Ini terus pikir nyauri ya. Karena repotnya apa nandur jamur, beliau itu di apa jenisnya sih pakai banyu tok itu hidroponik. Di hidroponik di jero ruangan ngapain juga ngurusin mongso ya. Tandur ae lah. Sobat gitu loh. Kadang-kadang orang itu lebih suka mempersulit diri tak rasa. Lek iso ruwet ngapain dibikin simpel. Ini konyolnya. Padha karo gini. Mas, berarti kok nek nandur jagung, kuwi kudu ngene hitungane kudu oleh winih ya. Kan ada 4 itu ya. Itu jenenge oyot. Apa meneh? Oyot, batang, godong sama woh gitu ya. Balik jagung kan sebenarnya woh. Lah repote yang namanya Dupont yang di Gondang Legi itu pabrike kuwi bendina tandur. Ngono ya tetep sugih tetep panen kabeh jagunge. Nah, apakah Pranoto Mongso ini berlaku? Lah ini cuma enggak lagi. Ini merupakan sistem bagaimana kita mengakrabi alam kita. Jadi yang wong di ketiga ojo ngene rek karena akeh gini. Sebenarnya masalah itu. Tapi tidak bisa kita jadikan pasti bahwa ojo mongso kewolu kayak apa rek rabi karena aku wayahe kucing. Contoh. Lah iki kok ya apa sih sampean iki? Aku ora perlu gawe iki. Aku mau maca. Jadi mengembangkan dari itu aja. Ya, kucing 18. Ah, kucing 18 padha karo gambare duit. Nah, iya ta. 18. Medal ini. Ora. Ojo ditomboki. Kuwi latihan tomboki ya monggo. Siapa ngerti? Ya, ini standarnya seperti itu dan memang sudah waktunya hadir. Sudah waktunya update. Banyak sekali tadi malam pertanyaan yang unik-unik. Jadi misal seperti Mas ini kan ada global warming, jadi pemanasan itu akhirnya gini ala wis kudu jabat dhewe rek terus. Karena Pranoto Mongso ini makanya jarang juga sekarang yang digunakan patokan untuk petani-petani modern. Pranoto Mongso. Ya bukannya kita berarti meninggalkan, lah piye? Sudah nggak begitu relevan ya, untuk saat ini. Tapi kalau ada yang masih menggunakan, tidak masalah, nggak apa-apa. Gas-gas saja, yang penting yakin menurut saya, tidak apa-apa. Ini Pranoto Mongso. Nah ini dia. Ini yang unik dan yang sering kita iseng-iseng bikin. Penggabungan dari berbagai macam tanggal, berbagai macam wuku, berbagai macam pasaran, ditambah lagi beberapa parameter ada sapora dan macam-macam itu. Akhirnya kita bisa bukan memprediksi ya, utawa kudu apa jenenge ngramal uripe wong ndak. Tapi kita bisa menyimpulkan dari data statistik yang pernah dilakukan oleh mbah-mbah kita. Mbah kita kan memang ngeri. Baru dikumpul nih, oleh lagi ini. Ini kan data statistik tok zaman saya ini. Nah, akhirnya kita bahkan bisa menghitung. Ini saya ambil contoh misalkan di tanggal ini 28. Saya ngapain sih? 28 ya? 28 Desember tahun 2023. Pukunya puku landep dinone Tuesday Kamis. Wetone Pon
karena dia ngitungnya hari itu di jam 12, maka selisih sidik ya. Kudune kan saiki wis dina Jumat ya. Jumat wage kudune ya. Eko woronya luang, biworonya pepet dan seterusnya. Ini data-datanya termasuk Nogo Dino hari ini. Nogo Dino itu di lor wetan, Nogo Sasi kidul, Nogo Tahun kidul dan seterusnya. Jadi iku lek misalkan selamatan dino iki iso iki madhepe kudune ndek Nogo dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah grafik di sebelah kiri. Ini menarik. Tak ceritani. Grafik ini berubah setiap 6 tahun. Umur 0 sampai 6, 7 sampai 12 dan seterusnya. Indeksnya 0 sampai 8 sebenarnya. Cuman ini maksimalnya adalah 5. Jadi ceritanya gini. Mbah Bayi kita melalui 2 lontar utama. Satu lontar Sri Sedono dan satunya lagi lontar Bagawan Garga. Mereka mencatat bahwa orang yang dengan ciri-ciri seperti ini, maka kehidupannya besok secara statistik, tak ulangi lagi, bukan mesti akan, secara statistik umur 0 sampai 6 maka dia ya biasa aja, nilainya di angka 2. 7 sampai 12 mungkin bedik-bedik ya rek, dia di 0. Grafiknya ini naik turun. Umumnya kan kita cuma melihat wah, wong iki satu paing, wah mesti der, biasanya kan gitu. Ternyata enggak juga. Ini yang saya tadi sebut di depan. Karena kita hanya menggunakan 2 komponen tanggalan Poncoworo dan Saptaworo. Pada saat kita menggunakan hitungan secara jangkep, Ekoworo sampai dengan Dosoworo, kita bisa menghasilkan grafik seperti ini. Dan grafik seperti ini karena sifatnya rumus bisa di Excel kan. Ini murni Excel. Jadi gampangnya nih, misalnya ya, sinau pitung ora tembus-tembus, mumet polone, ora apal-apal, bahkan urutannya lagi paing pagi kliwone bolak-balik kuwalik. Ya toh, Sabtu paing yang takon Joko piro Jok? Sabtu paing Jok? 19. Apa itu? Apik kan? Sing ngomong tanggane. Sabtu paing di 19 dan itu di YouTube ono history ini. Sak meneng aku. Sabtu paing 19 sekarang nyekeli. Jejak digitalnya ada, Sabtu paing 19. Kita bisa menghitung secara detail dan kalau bingung, gampangnya gini, saya kasih trik. Excelnya di copy di laptop atau di handphone atau apa, handphone dikek nyang kamar atau laptopnya dikek kamar. Mengko yen nampa dayoh, nggawa gula, kopi, apa handphone, laptop, mobil dan seterusnya ngono kae, ya toh. Jaluk syarat. Syaratnya yang rene kudu dina apa, bener kembange kandel sing kuning, sing ini. Sing wakil. Sing anyar pokoknya. Nah, ben ketok lek dukun der biasane ngono. Dukun der iki njok mesti aneh. Jarine ngono kabare. Nah, pamitan dilut, Mas, niki kula dongake riyen nggih, mlebu kamar. Bleng. Secek. Tapi aja kesusu. Aja kesusu. Dadi rokokan sih, ya toh. Terus baru nonton apa ya, ono cosplay nih, gentai tangan kiwa, sorry. Gentah, Om Namo Shivaya. Ya monggo lah, pakai cara yang manapun monggo. Lah aku lewis seperempat jam, setengah jam, untuk kadang monggo sampai sak jam. Lah aku karo push up saya metu paling apa. Mas aku babon niku. Ngeten sedikit cerita. Kayaknya udah di 5.000. Nah, koyo mau. Nah, iya tak Mas Eta mau dia. Lah aku takon rekening ora nate nyaur ya. Mergone apa lek rekening biasa transfer 200. Tapi lek cash biasa 500 semua ada. Rusak reputasi. Apa itu? Tahu apa jadi kan guyon. Jadi pada saat metu nanti jan kan akhirnya koyo dukun pinter hitung-hitungan tenan der. Padahal kan sebenarnya tinggal masukkan angka aja, nanti bisa kita praktekin. Kita ambil salah satu contoh monggo tanggalan sapa. Utawa aja sedek kene lah. Aja sedek kene. Tapi ini real, barang ini nyata.
Dan hitung-hitungannya berdasarkan apa? Dua lontar utama. Jadi gampangnya gini, dukun pun itu ada dasar hukumnya, ada jurisprudensinya. Enggak dukun itu asal moro-moro bareng tung sakti, itu enggak juga. Ora tahu poso, ora tahu melek kok sakti tekan timbah ya kan. Ndak ada rumus sih. Kan cegah dahar lawan guling. Kuncine kuwi sih. Ora kokon poso telung dino mulese seminggu kan ya piye dadi dukun piye. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya masalah perhitungan itu semuanya terrumuskan. Karena itu sebutannya zaman biyen wong sing pinter golek dino dan seterusnya selalu dianggap sebagai wong pinter. Karena apa? Dia menguasai rumus-rumus. Padahal rumus ini sederhana. Kalau rumus sekarang tiba apa dibagi 5 sisone piro? Ngono kae ta? Sisone apa bagi 6 sisa piro, bagi piro sisa piro. Itu kan sebenarnya hanya rumus modulus. Berapa modulus berapa, sisa berapa. Gitu kan? Simpel saja nih. Kalau di Excel kan jadi ini. Maha benar Excel dengan semua rumus. Yo lah, sengene malah ngurangi rego hidup. Malah kayak orang ketok larangi, orang ketok angeli. Ya semua terumuskan, karena terumuskan, santai aja. Nah itu tadi yang disebut sebagai pal uret. Itu yang sebagai pal uret. Saya terusin ke Sengkolo dikit ya, dikit aja. Nanti kita bisa diskusi banyak, bisa bikin contoh macam-macam lah. Kita cair aja istilahnya kan, ya tak. Karena saya juga janji ke Mbak Siti, Mbak dijamin Mbak aku mulai kabeh dadi dukun. Amin. Mbak Siti yang bilang, iki wong ini. Itu. Ya makanya terus saya buatkan Excelnya. Paling simpel daripada ngitung dhewe rumusnya sak ya sak korae sak tae. Oke banget. Cara Malang gitu loh, Mbak. Cara Malang kan gitu. Oke, sekarang kita masuk ke Sengkalan. Sesuai dengan pesannya Mas Ardi juga, Mas, tolong ngomong perkara Sengkalan dan seterusnya. Oke, Sengkalan sekarang. Sengkalan atau dalam istilah umum disebut sebagai kronogram. Jadi kronogram Nusantara, asli Nusantara. Tapi apakah hanya ada di Nusantara? Mungkin. Tapi ini contohnya. Dan ini contoh Sengkalan. Salah satu Sengkalan yang disebut sebagai Sengkalan Memet atau Sengkalan Angel. Memet itu apa jenenge? Jelimet. Sebelah kiri ini ada di candi. Aku tertarik harus yang terakhir itu loh jadi. Ya, nah, menurut aku lebih enak ngerti piye masalahnya. Iya bener. Keterangannya disebut sebagai sumber tetek karena ada sumber keluar dari itu ya. Nah, tapi nama resminya sebenarnya belahan gitu. Tapi tidak apa-apa, itu sama aja. Soal saya. Ini sebenarnya adalah angka tahun. Nah, nanti kita akan coba memahami. Jadi untuk memahami gambar ini sebagai kok iso dadi angka. Biji mana bisa jadi angka juga. Nanti coba akan kita lihat. Tapi ini angka tahun. Oke, kita next dulu satunya. Nah, ini yang sering ditanyakan. Sebenarnya rumusnya gampang. Ini berdasarkan serat Condro Sengkolo oleh Broto Kesworo. Broto Kesowo, sorry. Banyak serat-serat lain mengenai Sengkalan dan rumusnya sebenarnya sama aja, semuanya sama. Jadi kalau misalkan yang mewakili angka 1, Sengkalan itu kan selalu kata mewakili angka, selalu seperti itu ta. Rumusnya sebenarnya sederhana. Kalau itu jumlahnya 1 atau bentuknya kuwi bunder, misalkan gitu, atau itu model seperti makhluk atau manusia, maka angkanya akan 1. Simpelnya gitu. Berarti kalau misalkan menuso, dewo, apa mana? Dewi, Gusti, Ratu, sifatnya 1. Jalmo, jadi semua dengan bentuk sinonim dan turunannya. Contoh turunan. Nanti akan kita temui. Kalau dua benda yang jumlahnya 2, misalkan moto, suwiwi, apa mana? Bojo kok bojo? Pengantin. Bojo lagu bojo loro. Enggak, tapi bojo tidak mengakui 2.
Jadi contoh yang dua-dua itu juga banyak. Apa? Hah? Lato-lato. Oke, masuk loh, bisa. Bisa. Nggak umum sih, ya kan? Nggak umum. Tapi misalkan kita ngomong jalmo lato-lato, berarti kan angkanya kan jalmo 1, lato-lato 2. Boleh, kenapa enggak? Sah-sah saja. Sakarep sing nulis, bebas. Bebas saja. Kita nyebut bal itu sebagai angka 1, sah-sah saja. Kenapa enggak? Karena sifatnya bulat. 3 sifat-sifatnya adalah api, sesuatu yang membakar, sesuatu yang tajam. Karena itu Trisulo, Sanjoto, pedang dan seterusnya semua mewakili 3. Ada yang tidak bersifat seperti itu tapi mewakili 3, yaitu cewek. Wanudyo itu mewakili 3. Alasannya karena apa? Karena kata sinonim dari wanita itu adalah putri dan tri itu 3. Jadi rodok ribete itu kadang-kadang gitu. Jadi kita putri ini berarti siji ya? Enggak. Karena putri itu ada trinya. Jadi ada rumusnya. Itu nanti ada rumusnya. Nanti kapan-kapan di pada bulan berikutnya ya. Oh, gitu ya. 4 air. Samudra, banyu, tlaga, blumbang, uyuh. Ya kan banyu tuh ya. Ya gak apa-apa. Wes bebas kok. Ini gaya bebas ada dongengnya. Ya, 5 angin. 5 angin. Nah, ada yang unik. Ini dulu saya pengalaman saya sendiri waktu masih kuliah ya. Masuk ini kan nanti macak etok kuliah. Saya ora ngerti dosen ini ngomong apa jane. Di PDI ada satu tembang. Itu tembang. Dia. Ya, Buto Pandowo Toto Gati Wisaya. Terus piye? Indriyaksa Sora Maruta. Terus Pawana Gana Margana Samirana Warayan Panca Bayu Wisikan Gulingan 5. Nah, dulu waktu enak kuliah ditanyain, coba minggu depan dianalisa makna dari tembang ini. Bayah jenenge mengarang indah dan paper. Istimewa pokoknya. Dicorek kabeh dari dosen ini. Perkara ternyata sederhana. Ini enggak ono maknane. Karena ini hanya bilangan 5 gaplek ya jadi dosen ini. Asem melekan iki kene. Wah sampe ndrotos utang kopi bener. Kisah nyata kuwi Mas. Kisah nyata. Sak kelas ora lulus kabeh. Wah dosene jan golek 10 menungso. Nah, jadi ternyata itu apa tadi tembangin Buto Pandowo, Buto 5, Pandowo 5, Toto 5, Gati 5, Wisaya 5, Indriyaksa 5, apa meneh Mas? Maruta, angin 5. Pawono itu kata lain dari geni 5. Kata lain dari angin kok geni 5. Jadi semuanya sebenarnya cuma angka 5. Ya aku juga tidak paham kenapa kok dulu pujangga kita juga seplaur itu milah pelaur aja ini. Apa tuh mon gitu tembang nek trimo 5 mau semangat 55. Enggak paham gue. Jadi itu contoh. Makanya kadang-kadang kalau ada tembang kita juga kudu hati-hati dalam mengartikan. Kadang-kadang apa? Memang letak yang diinginkan oleh pembuatnya seperti itu, nggak perlu dimaknai sampai etimologi sampai kalau ngomong filsafat UGM itu tak kalau dewe sampai karuan. Enggak, 5 ya 5 lah, beres. Mbok metune piro iki? 6 kata yang mengandung arti perasaan dan seterusnya. Itu pendeta gunung dan seterusnya. Rumusan dasarnya seperti ini. Yang agak ribet memang
Nyapo kok ngene? Ada yang bisa terjelaskan? Misalkan 7. Kenapa 7 kok pendeta? Karena dalam pelajaran Hindu Deweda terdapat istilah Sapta Resi. Betul. Karena itu resi pendeta jumlahnya adalah 7. Cuman repotnya Brahmana jumlahnya adalah kira Brahmana Songo. Nah, padahal Brahmana kan kadang-kadang Brahmana ya pendeta. Repotnya gini. Kalau misalkan kita balik lagi ke bahasa Sanskerta, Brahmana itu adalah nama lain dari dewa. Iya toh, kecelik mana itu. Makanya lek gawe sengkalan nih serahkan pada ahlinya lah istilahnya. Mumet kadang-kadang. Ini contoh. Gajah kosong 8. Songo. Nah, ini juga menarik. Kenapa dewa? Angkanya 9. Karena kita mengenal juga di zaman Hindu yang istilahnya adalah Dewoto Nowo Songo. Nah, makanya itu. Nah, gue pada bulan berikutnya. Dewoto Nowo Songo. Wah, Mas, materi sakjane. Wah, nggih. Heeh. Wah, jane. Unik-unik lucu-lucu gaplek-gaplek. Dewoto Nowo Songo. 0, nah, kalau 0 gampang, enggak ono langit, sesuatu hilang, seterusnya gampang. Cuman 6 juga insek, jadi hewan berkaki 6 lebih gampang. Berarti apakah semua bisa bikin senggalan? Bisa. Yang penting hati-hati ya. Apakah sah? Boleh. Boleh. Kenapa nggak boleh? Sopo sing larang? Keraton nggak bakal ngelarang kok. Orang ngerti sampai nggak bisa senggalan. Orang ngerti. Contoh. Nah. Caranya bikin, kita ngamati 2 hal dulu. Ini caranya bikin. Satunya adalah tahun pada saat itu kejadian. Jadi misalkan tahun saya ini, tahun 2023. Ada kejadian paling paling moncer apa misalkan? Bandengan. Utawa sing hanya terjadi di tahun 2023. Misalkan tertangkapnya Siska E. Misal. Ya semua ngerti. Kanjuruhan. Nah, itu 2022, Mbak. 22 iso. Utawa 2024 besok waya pemilu. Nah, kita mengamati fenomena-fenomena yang ada. Dan nyuwun sewu jangan berbicara mengenai proyeksi atau besok bakal apa. Jadi kita hanya mengamati apa yang terjadi di tahun ini atau apa yang akan terjadi di tahun depan. 2024 pilihan. Ya udah. Temanya mengenai pemilu misalkan. Itu akan lebih aman. Karena tidak selayaknya kita nggawe condro sengkolo misalkan 2024 itu engko misalkan nggih mongso retu mledosing gunung. Hati-hati. Hati-hati. Iki engko lek gak meledos temenan bahaya. Berarti meledos ya bahaya, gak meledos ya bahaya. Jadi mending jangan. Tapi apa yang sudah benar-benar akan terjadi atau paling enggak itu sudah merupakan jadwal. Atau kalau misalkan kita menandai tahun ini, kita tahu kejadian gede tahun ini apa, atau tahun-tahun yang kemarin. Makanya kalau kita lihat sengkalan, kita juga bisa melihat sebenarnya dulu itu ada apa di sana, atau kejadian apa. Modelnya gitu. Jadi rumusnya sengkalan adalah tahun kejadiannya kapan, terus peristiwa penting di saat itu kapan. Terus kita bikin nih kronogram sederhananya. Ini tahun 2023. 2023 perkara apa misalkan Sanjoto. 3 kan atau geni utawa geni kobong yang Gunung Arjuna kita nyatat di tahun 2023. Geni 2 tadi mewakili apa, 0 mewakili apa, 2 mewakili apa, kita tulis. Modelnya seperti itu simpel. Terus kita kasih sentuhan artistik itu terakhir. Jadi caranya sesederhana itu. Ngomongan penak kok sesederhana itu. Jajal. Nah, ini contoh. Karena ada artistiknya. Sing angel iki sentuhan artistik. Ini contoh yang sudah sering kita lihat. Sirno ilang kerta, bukan kereta. Kerta ning bumi, hati-hati, bukan kereta. Sirno ilang kerta ning bumi dan sering banget saya mendengarkan teman-teman berbicara
Seperti di Pararaton ternyata Sirna Ilang Kertaning Bumi menika Serat Kondo nggih Mas, sanes Pararaton. Pararaton boten ngremat masalah menika. Kalau di Pararaton tahun 1400 Sirna 0 ya, Ilang 0, Kerto 4. Kenapa Kerto ada 4? Karena ada 4 pembagian zaman. Kerto Yuga, apa Yuga. Nah, ada 4 pembagian zaman. Makanya diartikan sebagai 4. Kerta, bukan Kerto. Kalau Kerto ekonomi. Bumi 1. Jadi dibaca dari belakang 1400. Sebenarnya kan ini bentuk sederhananya tadi kan Sirna, Ilang, Kerto, Bumi. Tapi ada sentuhan artistik dikasih Serto, Ilang, Kertaning Bumi. Yang berikutnya Sunyo itu sepi. Nora tidak. Yuga itu bertapa atau lagu. Yuganing wong lah iki Pararaton. Oke. Sing akan bikin bedah Pararaton yang gak jadi monggo. Ini 1400. Jadi 1400 di Pararaton bukan Sirna Ilang Kertaning Bumi, tapi justru yang Sunyo Nora Yuganing wong. Monggo dibaca di halaman agak belakang Pararaton. Di sana ada. Nah, penanda apa? Kalau yang di atas, yang di Serat Kondo itu adalah jatuhnya Keraton Sumburuh, bedah Keraton Sumburuh. Makanya diartikan sebagai Sirna Ilang Kertaning Bumi. Karena apa? Pada saat itu kejadiannya adalah Keraton Sumburuh bedah, runtuh. Nah, Sunyo Nora Yuganing wong di Pararaton berarti ada kejadian juga di sini. Dan kejadiannya tersurat dengan jelas di Pararaton apa yang terjadi. Jadi monggo dibuka sendiri Pararatonnya. Yang brandes nggak apa-apa. Jadi kan jadinya kawan moco ya, meningkatkan literasi gitu. Nah, ini kan meningkatkan literasi. Contohnya gini, tapi dukun kudu tetap sergen moco juga. Ujo mungkin telok lintang ini bener-bener ngeten mas ini mas. Nggak seperti itu juga. Lah kan ngomong apa aneh gitu bijane. Berikutnya ini contoh mana? Ini Pararaton. Ini di Pararaton. Bahkan ini ada tanggalnya. Samangka Raden Wijaya anjeneng Prabu Isaka di tahun Saka rasa rupa dwi si tangsu. Tangsu itu artinya matahari. Diartikan rasa 6 rupa 1 dwi 2 si tangsu. Tangsu itu matahari yang artinya juga 1. Nah, beberapa orang sampai sekarang masih yakin bahwa Pararaton bikinan Belanda. Ndak, piye dia bisa menyamakan tanggalan dengan yang ada di Nagara Kertagama. Terutama dia di sloka nomor berapa itu? XL445. Pelantikan Dyah Wijaya. Kejadiannya sama, cuman dicatat iki sing sengkalan Megelno. Salah satu sengkalan Megelno. Sengkalan kan sebenarnya angkanya dari 1 0, betul tak? Ini nggak plei. Sengkalannya adalah Moso Rupo Rawi, cuman 3. Moso Rupo Rawi. Sakabda pada saat itu Rika Nararia Siraratu, dan dia Nararia dijadikan sebagai ratu di tahun yang sama, tanggalnya sama dilalah. Harsawijaya juga menyebutkan tanggal yang sama. Nah, repote kan jadinya tahun 1216 loh. Tapi sengkalan di Negara Kertagama cuma 3 kata. Ini yang gak plei-nya orang-orang zaman dulu. Pujaga ini pelaure jan kenemenan kadang-kadang. Moso 6, rupo 1, karena wajah cuma 1, jangan sampai berwajah banyak. Wajah itu cuma 1. Rawi, lagi rawi ini sajane panganan opo. Rawi diartikan sebagai 12. Ini agak menyimpang dari aturan yang kita pahami. Jadi bisa kita ngomong perkara ya 1216 itu ditanggalkan Moso Rupo Rawi. Ini contoh misalkan. Jadi kita bisa ngomong bahwa asu dioyak setan. Asu sama setan aja toh. Kan 2 kata tok. Tapi sebenarnya angkanya adalah
Piro baji? Biasanya baji apa? 01 Setan iki 1 11 karo asu iki 11. 111 padahal cuma 2 kata. Sama yang terjadi dengan di sini. 60 18 60 polisi rebutan duit iso. Iya kan? Ya kira cara saiki enggak ilmu ditokil. Tapi standarnya kayak gitu, standarnya seperti tadi. Ini contoh konyol toh. Nah, kenapa rawi kok bisa 12? Kita mesti buka dulu kitabnya. Kita mesti buka dulu medanya. Bahwa ternyata ada 12 nama sang dewa Surya. Ternyata karena rawi itu adalah salah satu nama dari dewa Surya yang berarti dielu-elukan atau appraise. Rawi, sang yang rawi itu adalah dewa Surya. Jadi apakah boleh? Bisa. Akhirnya rawi sebenarnya rawi kan 1 loh. Iya, repotnya kan itu. Tapi kan gak umum, mek trimo 3. Nah, ini yang kita mesti berpikir. Nah, ini kita kebalik ke prinsip dasarnya filsafat. Ex filosofia claritas. Dengan filsafat kita menjadikan semuanya lebih jelas. Nah, oh ternyata rawi itu nggak bermakna 1 tok. Rawi itu juga merupakan nama lain dari Surya, dan nama lain Surya ternyata 12. Akhirnya angkanya 1, 2, 1, 6. Selamat datang di Sengkalan. Kurang nggak play lagi contoh. Sengkalan yang sudah masuk ke sastra. Ini tambah konyol lagi. Ini bahasanya bahasa normal. Maksudnya sudah bahasa Jawa Baru. Karya pujangga Jawa Baru. Maksudnya karya pujangga sekarang aja, jamnya Romo Warsto dan kawan-kawannya. Tahunnya nanti kita bisa lihat. Di situ ditulis, ing tembe besok zaman Rajumas kongsi hamruwak mustikaning budaya. Ini Sengkalan. Nyuwun sewu, saya agak berdiri ya, agak aja. Enggak berdiri semuanya kok, cuman badan saya aja. Loh lah iya sih. Cobalane ora katut jenenge tetep lama ngopo to ya ngomongnya. Plaur. Lah iya. Ngono dirames sih. Traju Mas. Traju Mas ini berarti ada angkanya. Contohnya Sengkalan ini juga digunakan pada saat perehapan bangsal Trajumas di Keraton Jogja. Kan itu ambruk itu waktu gempa 2006 dibangun lagi, di situ ada menggunakan Trajumas. Di sana ada angkanya. Trajumas itu maknanya berapa? Kongsi 0. Tidak mungkin. Kongsi itu kan tidak mungkin. Kongsi itu akan, sorry. Hamruwak itu membuka tadi 9 angkanya. Terus di sana mustiko ada angkanya, budaya ada angkanya. Jadi kira-kira mustiko mungkin 7 atau 1. Monggo penaya piye. Karena itu tahunnya di sini interpretasi tahun. Jadi bukan arti tahun utawa tahun pasti. Kita selalu interpretasi. Perkarane apa? Mustiko monggo arepe 7. Bisa juga 1 karena dia inti. Repotnya seperti itu. Jadi kalau tadi rotok mumet, sekarang ruwet. Tapi inilah dunia Sengkalan. Jadi kita kalau misalkan ingin memaknai lah, repotnya kadang-kadang apa? Kita nggak terbiasa membaca bahwa, loh ini Sengkalan, ini pertanda tahun. Jadi ketok ini kayak sastra biasa. Besok zaman ini. Padahal itu ngomong tahun. Sebenarnya. Nah ini lagi. Ini malah justru kembang. Danang gula, gak salah. Kinupita carita ing nguni. Kita gitu Sengkalan. Praja agung ing gisik Bengawan. Kajuruan den arane. Kajuruan nulisnya. Bukan kanjuruhan, kejuruan atau apa. Kajuruan. Ngetan paran lumaku. Paran ngetan paran lumaku. Dari mana? Soko agraning adi Kawi, dari puncaknya Gunung Kawi. Katanya Kawi gunung oke Sengkalan, tapi kok ngarepe gak kayak Sengkalan ya. Oke skip.
berarti bukan sengkala. Iki pedulane ngono. Terus Kinupeng Sewu Arga. Jadi kerajaan ini ada di tepi Bengawan. Dari puncaknya Gunung Kawi itu lurus ke timur, dikupang oleh Gunung Redi Jun Kang Mengku. Nah, Gunung Jun adalah Gunung Arjuno. Nama gunungnya Jun. Di Pengku atau itu berarti ada di lereng Gunung Arjuno. Leres ing sisih utara. Berarti Gunung Arjuna persis di sebelah utaranya. Berarti kalau kita ngukur posisinya kerajaan Kanjuruhan di mana? Puncaknya Kawi, puncaknya Arjuna. Sret ping tek. Nah, iki berarti pusatnya di sini. Dikatakan seratnya sini. Kamengku leres ing sing utara rinum. Ah, ini mulai mencurigakan. Rinumpaka luhur tinata sekar budi. Ini kan sebenarnya dia bercerita mengenai syairnya akan disusun dengan indah. Tapi di sini ada luhur tinoto sekar budi. Ini berarti juga angka. Dan ini adalah angka pembuatan dari serat ini. Mardawa ing Ukara, ini seratnya serat Nyukurusa bab 1 syair ketiga. Kalau ini tadi yang Sastra Bojro. Boleh seperti itu. Tapi itu ada contoh angka. Angkanya piro? Monggo nanti rumusnya dibuka. Ini kira-kira tahun saat ini dan ini. Yang jelas budi 1, jelas seperti tahun 1. Simpel. Nah, ini yang kita juga sebenarnya sengkalan memet, tapi kita nggak pernah tahu mungkin sampai sekarang bahwa itu sengkalan. Pernah melihat yang namanya gunungan Blumbangan atau Gunungan Wadon. Satunya lagi gunungannya adalah Gunungan Gapura atau Gunungan Lanang. Sebenarnya itu tidak semena-mena gambar gunungan. Orang sering menginterpretasikan itu adalah gambar mikrokosmos, makrokosmos, itu adalah gambar bumi dan sebagainya. Oke, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya itu adalah sengkalan pembuatan atau terciptanya wayang gunungan. Seratnya apa? Serat Sastra Miruda. Di sini ada Gunungan Blumbangan, bergambar Blumbangan Tetogo, dibaca gambar api berkobar, dibaca geni dadi sucining jagat tahun 1433 atau 1525, berarti sebelum era Sultan Agung. Sunan Giri. Gunungan seperti gini yang biasanya di dalam bagas ngono kae, itu juga ada sengkalannya. Coba no Gapuran dijaga buto. Kenapa kok ngarepe buto, Mas? Wah, buto itu adalah pertunjuk bahwa diri kita itu oke, monggo nggak masalah. Tapi itu sebenarnya sengkalan. Tulisannya kuwi aku ra ketok. Gapura 5. Lah 5 gambarnya apa? Buto. Buto tadi kan 5. Gapura 5 retu ning bumi. Gambar retu yang di walike kan abang. Geni. Bumi. Ini kan isen-isene bumi. Jadi dihitung sebagai 1659. Berarti artinya antara Gunungan Gapuran sama Gunungan Blumbangan lebih tua Gunungan Blumbangan. Kalau model Mataraman. Kalau model Jawa Timur lebih tua yang Gunungan Gapuran. Karena di Serat Sastra Miruda juga bilang bahwa gunungan ini sebenarnya mengcopy paste dari wayang klitik. Perkorone kuwi. Makanya Jawa Timur jarang Gunungan Blumbangan. Ono Gapuran. Karena itu. Nanti sing belajar dalang, calon dalang, pindah dalang, dapat di dalang minimal. Nah, Durga. Nah, ini Durga. Durga klasik, Durga awal. Itu sengkalane watu ketungganganing Buta Widodari, angkanya 1571. Jadi wayang sak kotak sak mono kae, sakjane kuwi ana angkane kabeh. Cakil contohnya, tangane loro obah. Sengkalane adalah tangan Buta Tata Janma. Janma 1, Tata mau sudah kita bahas, ya toh? Tangan jelas 2, Buta jelas 5.
Jadi tahun 1 sekian 52 kan dibalik. Jadi cakil sing menung kutik sing paling sakti di sak kotak iki. Ben wayangan metu neh lho, paling sakti. Mati metu neh. Iya, kira-kira mati besok mati depresi. Ini banyak contohnya, toro guru dan seterusnya macam-macam. Oke, nah ini contoh. Ini di salah satu serat. Penulisnya atau tim penulis, mungkin paling gampang gitu, menyembunyikan angka tahun dari pembuatan dalam ini kan bingkai serat itu loh. Dalam bingkai apa? Renggan, ya istilahnya renggan. Gambarnya adalah ini, ada tawon, ada bunga. Ya prinsipnya itu sih tawon karo bunga. Cuman tawon ada 5. Nah, ini pun juga angka. Nah, monggo. Nanti kalau ada yang bisa menjawab, ini saya bawa korek 2 lagi bisa. Kan biasanya mulai terang ini korek hilang. Jadi ini salah satu contoh. Apa? Jadi nggak hanya semacam seperti tadi Seroila Petani Bumi yang paling terang. Oke, nggak hanya seperti itu. Angka tahun atau sengkalan dalam bentuk angka tahun itu ditulis dalam bentuk macam-macam. Direka dalam bentuk makanya sentuhan artistiknya itu dalam bentuk macam-macam. Begitu hebatnya para pujangga zaman dulu ya kita ngomong ya. Apakah zaman sekarang nggak bisa? Bisa. Banyak yang bisa. Sing sinau sithik. Masalah itu ya. Tapi kira-kira kayak ngono. Nah, ini contoh. Ini adalah sengkalan dalam sebuah teks bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan, apakah sengkalan ini murni Jawa? Ya, sengkalannya murni Jawa. Tapi apakah nggak ada di kebudayaan lain? Ada, banyak. Ini contoh dalam satu puisinya John Dryden tahun 1667. Dia menulis seperti ini, Lord have mercy upon us. Ini banyak kesalahan tulis, bener orang? Banyak kesalahan tulis ya. MERCIE seharusnya ditulis seperti sebelah kanan, CY. Kenapa kok CIE? Kok nggak CY langsung? Sebelah kirinya apen ditulis menggunakan V, bukan U. As ditulis menggunakan V juga, bukan U. Nah, ini sebenarnya sengkalan dalam bahasa Inggris di puisinya John Dryden. Kita lihat dulu seperti tadi, balik konteksnya. Ano apa ya? Kalau ini penulisannya 1667, berarti kemungkinan dia nulis ini mengenai kejadian di tahun 1666. Coba kita lihat apakah benar ini 166. L huruf Romawi nilainya 50. Ini kan banyak huruf Romawi. V angka 5, ya kan? C 100, ya kan? I angka 1. Kode-kode ini coba dijumlahkan. Ada M juga angka 1000. Jadi kalau pelaur itu enggak kebudayaan Jawa. Wong Inggris yo pelaur bisa juga. Nah, ada apa kok dia nulis seperti ini? Dan ini adalah contoh sengkalan yang menggunakan angka Romawi. Tahunnya adalah tahun 1666. Apa yang terjadi tahun 1666? Ada 2 kejadian yang sifatnya kontradiksi. 1, London hampir aja habis dibakar api. 1 itu. Tapi yang kedua, Sir Isaac Newton menemukan teorinya. Jadi satunya itu menyedihkan, satunya menggembirakan. Makanya dia bilang, Lord have mercy upon us. Ya Tuhan, semoga lindungilah kami. Jadi kita juga harus melihat konteks kejadian yang ada di saat itu. Model seperti itu. Lah, balik lagi ke depan. Lek ngono iki angka piro? Kan sidane ngono ta ya. Dadi kalau yang candi belahan, badhe siram jamas dan seterusnya wis nggawa dupa sekilo apa piro ngono kae. Nah, karo mirsani karo wah, candi iki jane ngene le. Besok gawe tutur.
Yang anak putu, mbah putu ini tombol kopi ya kan. Ini sebenarnya tahun juga itu ada seorang dewa mau dimakan oleh Rahu. Bener ya? Ini kan cerita bulan purnama. Berarti candi belahan ini atau sumber tadi itu itu pada saat dibangun di tahun itu ada kejadian bulan purnama. Konteksnya seperti itu. Jadi kalau dilihat ini angkanya berapa? Dewa tadi berapa? 1,0. Dewa nama sanga. Ya toh. Dewa songo. Ini bisa. Songo, ya kan? Kemudian buto. Buto piro 5. Ya toh. Terus mana? Bulan. 1. Sudah 51? Pendapat pertama. Kalau misalkan bukan dewa, kalau ternyata ini condronya jadi 1. Ya toh? Kemudian ini rahunya itu oke, dia dewa juga jadi 9. Ada angka 1, ada 9 lagi. Kemudian yang bolong itu dicatat. Ada angka 0. Nyokot itu pakai gigi atas, rahang atas karena ada yang nggak punya gigi ya. Ini tersinggung. Rahang atas, rahang bawah sama sini. Jadi 3. Jadi ada angka 9, 1, 3, 0. Nah, saya bener sih di monggo nyetatus di Facebook dengan dasarnya masing-masing. Lah aku candi belahan sak ini tahun ini. Perkara ini, ini, nggak masalah. Bahkan sampai sekarang yang namanya peneliti arkeolog banyak yang geger kok ini tahun berapa. Nggak masalah juga. Kita mau ndak mas ini tahun 2048. Sah kalau jurisprudensinya pas. Yang salah itu bahwa mas menikah tahun 600 sebelum Masehi. Loh, kok sakit pak? Awet saking menikah dawuh langit. Selesai. Nggak akan ada apa ya? Tinjauan atau pembahasan atau apa kalau sudah dawuh langit. Selesai mas. Wah, ya piye sampai bahas pangset ya monggo, nggak masalah. Tapi ini contoh. Jadi seperti gini banyak di candi mana ini? Jago ada, hampir di semua candi ada. Ada berbentuk panel, ada berbentuk apa, ada berbentuk macam-macam. Oh banyak sekali. Jadi ya. Entek. Alhamdulillah. Ini. Monggo. Sesi tanya jawab. Nama saya Ramadan dari Belulawang. Mohon izin bertanya Pak Bondan terkait sengkalan momen. Ini tentang latar belakang dari si pangripto atau si penemu, si peneliti. Apa yang melatar belakangi seorang pengripto sengkalan momet yang mengawal itu bisa menemukan hal yang baru, bisa membuat state of the art, bisa membuat kerangka konsep berpikir yang sangat-sangat luar biasa sekali, sampai-sampai menemukan kebaruan novelty-nya, Pak Bondan. Itu apa yang melatar belakangi dan selain apakah kondisi sekitar juga berkaitan dengan alam ataupun hal yang lain, apakah juga mendorong terciptanya sengkalan momet itu yang terkenal ruwet bin bla 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 pun. Sama itu, apakah juga itu Pak, latar belakang yang mempengaruhi peneliti di Jawa leluhur kita ini, apakah juga di luar negeri apakah juga sama polanya? Begitu. Terima kasih. Jawabannya adalah pertama, dia orang sekolah. Maksudnya gitu. Yang pertama, secara pribadi dia pasti orang sekolahan. Jadi ada istilah di Jawa, orang wong sakti tanpa meguru, wong pinter tanpa sinau, kuwi nek musik.
apalagi terus bari ngono belajarnya itu hanya melalui kitab teles lah, sing garing kira iso maca ya kitab teles barang. Itu enggak seperti itu caranya. Dan juga kalau misalkan kita mengamati atau mempelajari bagaimana orang klasik dulu belajar, itu juga seperti sekarang. Ada S1, S2, ada penjenjangannya. Ada mulai, jadi ada catur graha istilahnya. Jadi ada 4 tingkatan pendidikan. Mulai dari yang paling rendah sini itu level-level SD atau apa untuk anak-anak yang belum menikah, kemudian Wisma Graha itu untuk yang sudah menikah, kemudian Wana Graha atau Wana Prasta, dan yang terakhir adalah Sanyasin. Itu adalah level pelajaran, dan pastinya orang yang mereka seperti ini adalah yang sudah level minimal Wana Prasta atau sudah Sanyasin. Jadi paling enggak sudah level S2 atau S3 yang bikin. Itu secara pribadi. Nah, yang dari pengaruh luar. Kalau kita melihat pola model-model seperti gini itu hanya akan muncul. Salah satu contoh misalkan, kenapa di zaman Singhasari tidak pernah ada suatu karya sastra atau suatu terobosan yang sifatnya itu novelty, istilah novelty. Perkorone apa? Sakmono suwe geger terus. Damainya cuman masa ingkang dipun Wisnuwardana ada di sini. Hanya zaman Wisnuwardana, munggah selamat mudhun selamat. Liyane wabillahi taufik wal hidayah. Dia tuh budal ndak selamat, mulai ndak selamat kabeh. Liyane mbah-mbah itu. Hanya di situ aja. Makanya akhirnya apa? Namanya perang terus, nggak damai, nggak apa, akhirnya apa? Arep piye? Karena salah satu syaratnya harus masa damai. Seperti masa Kediri, masa damainya panjang. Karena itu banyak sekali kakawin, Galuh Kacasraya, kemudian Arjuna Wiwaha itu keluar di sana. Termasuk juga Ramayana, ada editan zaman itu. Mahabharata juga ada. Kaya sekali karya seni ukirnya sampai mewarnai sampai dengan era awal Mojopahit. Zaman Kediri, karena apa? Masa damainya panjang. Jadi banyak sekali waktu orang kengangguran. Kelom nyawang lintang ini karo mobil ciu. Toko kae ojo buka. Kayak ganti toko ijo yang kalau. Minimal Amergul meluncur. Tapi tidak mudah orang-orang toko kuwi saiki. Itu contohnya. Banyak sekali masa damai. Karena syarat dari orang bisa bikin sesuatu yang heboh, yang benar-benar novelty, sebenarnya secara umum kondisinya hanya ada 2 kondisi. Lek gak damai tenan, utawa dia dalam kondisi yang benar-benar itu terdesak, terpaksa sampai gak karu-karuan. Contoh nggak usah di zaman lama. Kalau zaman lama kita tahu misalkan kakawin perkara Gunung Paloman, Wukir Polaman, sorry, Wukir Polaman itu adalah pada saat Danang Gendis, kok Danang Gendis sih? Siapa Cok? Bukan. Danang Gendis ya? Danang Gendis ketangkep dan ditahan. Jakatwang itu. Jadi dia menulis karya sastra. Contoh lagi, misalkan zaman-zaman sekarang, hasil produknya bagus. Justru pada saat dia masih melarat, dia masih tertekan, mangan niku utang yang warung, turu yang gonane lesehan. Contoh misalkan Mas Didi Kempot, Iwan Fals, Ebit GAD, sopo neh. Lewis terkenal. Tanggapan terus, ya nyuwun sewu ya Mas Iwan Fals. Setelah dia terkenal lagune, oke, Iwan Fals. Tapi sebelumnya kayak Mas Didi Kempot, wah pada saat ngenes di Jakarta ngamen lagune Der takoni. Ebit GAD, bayo. Lagune iso nganti kaya ngono kae. Setelah oke, ya nyuwun sewu, ini adalah pola. Dan pola-pola seperti ini banyak. Beethoven, Van Gogh dan seterusnya. Jadi kalau enggak masa-masa tenang dia sampai kengangguran, sampai
Oh iya, pinake ngene, gawe ngene. Karena itu di zaman Pajang sedikit sekali. Zaman Amangkurat sedikit sekali. Tapi setelah itu, setelah PB 4, PB 5, PB 7 masa-masa damai, PB 10 masa-masa der, karya sastra sangat kaya. Karena apa? Terjamin. Seperti profesor-profesor di luar negeri zaman sekarang, uripnya terjamin, gak punya wahing lu dibayar. Akhirnya siapa sih rumah profesor-profesor gak ngerti penelitian, gak ngerti macam-macam. Contohnya seperti itu. Jadi selain dia memang orang sekolah dan orang cerdas, orang pintar tenanan, saya nggak bercerita mengenai dia oleh wasit atau apa, itu monggo lah. Tapi yang dia aja. Tapi yang pasti kondisi lingkungan di sekitarnya kemungkinan besar akan ada dua. Kalau enggak dia lagi pelaur, berarti dia memang sangat tertekan. Simpel. Ya toh? Oke ya. Sip ya. Ya wis tak kok maneh lho ya. Oke, suwun.